Dan ini ucapan sebagaimana disebutkan miftahul jannah, ya, kuncinya surga. Karena man mata wa alaihi la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tetap mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, nanti tempatnya pasti ada di surga. Karena ini kunci, ya, kunci tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna la ilaha illallah haruslah kita pahami, karena dia menjadi kunci masuk ke dalam surga kalau kita betul-betul memahami apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena banyak sekali zaman sekarang ini orang mengucapkan la ilaha illallah anna muhammadar, fasihnya subhanallah. Hampir tiap malam Jumat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Betul, cuman dia nggak paham apa maknanya. Masih saja pergi ke dukun, masih saja minta sama jin-jin penghuni yang ada di pohon-pohon, masih saja minta kepada Nyi Roro Kidul, katanya penguasa Laut Selatan. Ini kan berarti bertolak belakang ucapan dengan perbuatan. Karena makna la ilaha illallah, la ma'budin bihaqqin illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Berarti dia harus meniadakan semua sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia di dunia ini, yang dia anggap benar dan dia sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh kita pergi ke dukun, nanya jin sana, jin si setan sana, nggak boleh. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah haruslah selaras dengan apa yang diinginkan dikandungi dalam la ilaha illallah. Karena kalau hanya mengucapkannya saja, maka belum tentu dia menjadi miftahul jannah. Dia mengucapkan tetapi perbuatannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Walaupun ijma' para ulama bahwasannya nahkumu ala zahir, kita menghukumi secara zahir apa yang kelihatan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dari lisannya, kita anggap dia muslim. Itu ijma' para ulama. Siapa yang menampakkan ucapan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia muslim. Terus perkara hatinya gimana Ustaz? Perkara hati kembali kepada Allah, bukan urusan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi selayaknya dia mengucapkannya agar la ilaha illallah itu bermanfaat untuk dia nanti di akhirat, betul-betul dia ucapkan dan dia ikrarkan di dalam hatinya. Karena pengucapan syahadah ini, syahadatain haruslah dua, i'lan dan ikrar. Mengumumkan artinya menampakkan dan meyakini dalam hati. Kalau cuma menampakkan saja la ilaha illallah wa ana, memang betul di dunia hukumnya dia muslim, tapi belum tentu di akhirat nanti apa yang Allah berikan kepadanya, belum tentu. Kalau kita di dunia ini menghukumi muslim, yang mengucapkan sekedar hanya la ilaha illallah, muslim sudah. Ya. Tapi yang mengucapkan la ilaha illallah, i'lan dan ikrar dalam hatinya, yakini, maka insya Allah itu akan menjadi miftahul jannah, menjadi kunci surga untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bermaksiat mungkin dihapus oleh Allah, insya'a adzaba wa insya'a ghafarah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni orang bermaksiat, kalau tidak Allah hukum dulu sekedar dari maksiatnya, Allah hapuskan dulu ya dengan hukuman, kemudian Allah masukkan lagi ke surganya Subhanahu wa taala. Jadi makna yang tepat kita yakini la ilaha illallah adalah la ma'bud, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sebenarnya perkataan yang masih mujmal, masih umum, masih bisa bawa kemana-mana. Begini kalau saya bilang ya, perbedaan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dengan perkataan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau perkataan yang pertama tidak ada Tuhan selain Allah, maka bisa dibantah. Orang-orang Nasrani akan mengatakan itu perkataan yang nggak benar, Tuhan kami ada 3. Orang-orang Yahudi juga mengatakan itu nggak benar, kami nggak sembah Allah, kami sembah Uzair ibnullah, kan begitu. Terus bagaimana nanti yang sembah patung, yang sembah pohon, yang sembah jin di lautan juga mengatakan bukan Allah Tuhan kami. Berarti masih umum. Yang betul adalah kalau kita mengatakan la ma'bud, tidak ada yang patut disembah selain Allah, berarti yang disembah-sembah orang di luar sana memang mereka sembah, tapi itu bukan hal yang patut harus disembah, karena yang benar cuma Allah yang harus disembah. Nah, jadi harus paham kita. Ya, jangan hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, cepat lagi la ilaha, kadang Allah Allah, tapi nggak tahu maknanya. Ya. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Dan syahadat ini haruslah dua, gak cukup satu. Gak cukup kita mengatakan la ilaha illallah, terus kalau Muhammad saya enggak. Cuma la ilaha illallah aja, Muhammad saya enggak bisa. Harus la ilaha illallah, berarti juga harus mengakui bahwasannya Rasulullah SAW adalah utusannya. Yang harus diikuti, dicontohi, harus dipatuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang darinya maka berhentilah. Ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ikutilah semampu kalian. Berarti harus dua syahadat ini. Ya, enggak bisa hanya mengucapkan la ilaha illallah terus diambil nabi yang lain. Atau sebagaimana kita tahu dulu ada kasus dia mengaku sebagai nabi. Enggak bisa. Saya la ilaha illallah tapi yang nabinya saya enggak ada, karena nabi adalah khataman nabiyyin. Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi-nabi terdahulu. Jadi harus dua, syahadat itu harus dua, nggak boleh satu. Harus la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna daripada pembatal syahadat, apa yang wajib dilakukan dengan kalimat la ilaha itu telah lewat pembahasannya di hadis ketiga. Mungkin bagi yang ingin mendengarkannya bisa lihat di channel Al-Hisbah, hadis yang ketiga Al-Arba'ina An-Nawawiyah.